Banyak yang percaya jika seseorang terus hadir di pikiran tanpa sebab yang jelas, itu merupakan pesan dari semesta bahwa orang tersebut sedang merindukanmu. Mereka percaya karena pernyataan ini bukan hanya bisa dijelaskan secara teori, tapi juga perspektif agama. Penasaran untuk mengetahuinya lebih lanjut? Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena di channel ini, kami tidak hanya membahas sesuatu yang menarik, tapi juga bisa membantu permasalahan kalian, khususnya seputar cinta dan hubungan. Oke, mari kita ke pembahasan. 1. Perspektif spiritual. Menurut teori energi dan keterikatan batin, setiap manusia memiliki medan energi yang bisa berinteraksi dengan energi orang lain. Dalam hubungan yang kuat, seperti cinta atau persahabatan, energi ini bisa tetap tersambung meskipun secara fisik tidak ada interaksi. Jika dia memikirkanmu dengan intens, energinya bisa merambat ke dalam alam bawah sadarmu, membuatmu tiba-tiba mengingatnya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ada konsep dalam spiritual yang disebut telepati batin, yaitu kemampuan untuk saling terhubung melalui pikiran dan perasaan tanpa komunikasi langsung. Jika kamu tiba-tiba merasa gelisah, senang atau sedih tanpa sebab yang jelas ketika memikirkan seseorang, bisa jadi kamu sedang menangkap frekuensi emosinya. Dalam beberapa ajaran spiritual, ini juga bisa dikaitkan dengan koneksi jiwa, di mana dua jiwa memiliki hubungan yang mendalam dan bisa saling merasakan satu sama lain, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu karena hubungan energi spiritual, biasanya ada tanda-tanda yang menyertainya, seperti tiba-tiba memikirkan dia tanpa alasan, muncul dalam mimpi berulang kali, jantung berdebar-debar, hingga merasakan emosi yang kuat ketika mengingatnya, seolah-olah energinya sedang menyentuhmu dari kejauhan. Jadi, jika seseorang begitu kuat melekat di pikiranmu, menurut sudut pandang spiritual, itu bisa menjadi tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu atau memiliki ikatan energi denganmu. 2. Kepercayaan masyarakat. Dalam banyak budaya, ada keyakinan bahwa jika seseorang terus muncul di pikiran, itu adalah pertanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu atau memiliki keterikatan emosional denganmu. Salah satu kepercayaan yang cukup populer adalah bahwa jika kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, itu berarti dia sedang merindukan atau memikirkanmu dengan intens. Dalam beberapa budaya Asia, dipercaya bahwa jika telinga berdenging tanpa sebab, artinya seseorang sedang membicarakanmu. Hal serupa juga berlaku ketika kamu tiba-tiba merasa hangat di wajah atau tersentak dalam tidur. Hal-hal seperti ini sering dikaitkan dengan adanya seseorang yang sedang memikirkanmu atau bahkan memiliki perasaan mendalam terhadapmu. Beberapa tradisi juga mengaitkan fenomena ini dengan takdir atau jodoh. Jika seseorang sering muncul di pikiranmu secara terus-menerus, masyarakat percaya bahwa itu adalah tanda dari alam semesta bahwa ada hubungan khusus antara kalian. Selain itu, dalam beberapa budaya, mimpi sering dianggap sebagai media komunikasi spiritual. Jika seseorang yang terus kamu pikirkan muncul dalam mimpi, itu bisa berarti dia sedang memikirkanmu juga. Dalam tradisi tertentu, mimpi tentang seseorang yang kamu rindukan juga bisa menjadi tanda bahwa hubungan kalian masih memiliki ikatan emosional yang kuat. Masyarakat juga sering mengaitkan keterikatan pikiran ini dengan hubungan emosional yang mendalam. Jika kamu pernah memiliki koneksi yang kuat dengan seseorang, maka kemungkinan besar ada energi yang masih terjalin di antara kalian. Kepercayaan ini menganggap bahwa pikiran dan perasaan bisa saling memanggil, terutama jika ada emosi yang belum terselesaikan. Secara keseluruhan, kepercayaan masyarakat tentang seseorang yang terus melekat di pikiran sering dikaitkan dengan keterhubungan emosional dan spiritual. Jika seseorang begitu kuat dalam benakmu, masyarakat cenderung percaya bahwa dia juga sedang memikirkanmu atau masih memiliki ikatan yang belum terputus denganmu. 3. Law of Attraction. Jika seseorang terus melekat di pikiran, ada kemungkinan bahwa kamu sedang menarik energinya atau dia juga sedang memikirkanmu. Hukum Law of Attraction atau tarik-menarik bekerja berdasarkan frekuensi energi dan vibrasi pikiran.
Ketika kamu memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, seperti cinta, rindu, atau bahkan penasaran, kamu sebenarnya sedang mengirimkan energi ke alam semesta. Jika orang tersebut memiliki perasaan yang sama atau sedang berada dalam frekuensi yang sejalan denganmu, maka energinya akan saling bertemu. Inilah yang membuatnya terus muncul di pikiranmu seolah-olah ada koneksi tak terlihat di antara kalian. Fenomena ini juga bisa dijelaskan dengan konsep mirror effect, di mana pikiran dan perasaan yang kamu pancarkan ke seseorang bisa saja sedang dipantulkan kembali kepadamu. Artinya, jika kamu terus-menerus memikirkannya, kemungkinan besar karena dia juga memiliki energi yang sama terhadapmu, baik disadari maupun tidak. Selain itu, ada juga konsep manifestasi bawah sadar, di mana alam bawah sadar kita bekerja menarik orang-orang yang memiliki hubungan energi dengan kita. Jika seseorang terus terlintas dalam pikiranmu tanpa sebab yang jelas, bisa jadi karena dia secara tidak sadar sedang menarik energimu. Hukum tarik-menarik juga menjelaskan bahwa semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan semesta mempertemukanmu dengannya dalam bentuk kejadian tak terduga. Ini terjadi karena energi pikiranmu telah memanifestasikan realitas tersebut. Secara keseluruhan, dari perspektif law of attraction, jika seseorang begitu kuat melekat di pikiran, ada kemungkinan dia juga sedang memikirkanmu atau memiliki energi emosional yang tertarik kepadamu. Semakin kuat hubungan energi di antara kalian, semakin sulit untuk mengabaikannya. 4. Resonansi energi. Resonansi energi adalah konsep di mana dua orang memiliki frekuensi getaran yang selaras, sehingga mereka bisa saling terhubung secara emosional dan spiritual tanpa perlu interaksi fisik. Jika seseorang terus melekat di pikiranmu, ini bisa menjadi tanda bahwa energimu dan energinya sedang beresonansi pada tingkat yang lebih dalam. Dalam fisika, resonansi terjadi ketika dua benda bergetar pada frekuensi yang sama, menyebabkan mereka saling mempengaruhi meskipun terpisah. Dalam hubungan manusia, jika kamu sering memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, bisa jadi dia juga sedang memikirkanmu dengan intens, dan getaran energinya sampai kepadamu. Resonansi energi ini sering terjadi dalam hubungan yang kuat, seperti cinta, pertemanan, atau ikatan emosional yang dalam. Jika kamu dan seseorang pernah berbagi momen emosional yang kuat, energinya bisa tetap melekat dalam auramu, membuatmu sulit untuk berhenti memikirkannya. Bahkan jika kalian sudah lama tidak berkomunikasi, resonansi ini masih bisa bertahan dan terus menarik kalian satu sama lain. 5. Hubungan karmik. Dalam konsep spiritual, hubungan karmik adalah hubungan yang terbentuk karena adanya ikatan dari kehidupan sebelumnya. Jika seseorang begitu kuat melekat di pikiranmu, bisa jadi kamu dan dia memiliki hutang karma atau pelajaran yang belum terselesaikan di kehidupan lalu. Hubungan karmik seringkali terasa intens, penuh emosi dan sulit dijelaskan. Ketika kamu merasa terus-menerus terhubung dengan seseorang tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu karena ada energi karma yang masih bekerja di antara kalian. Hubungan seperti ini tidak selalu menyenangkan, terkadang ada rasa rindu yang mendalam, tetapi juga kebingungan atau bahkan konflik yang sulit dijelaskan. Dalam beberapa ajaran spiritual, seseorang yang terus muncul di pikiranmu adalah seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan lampau. Mungkin dia pernah menjadi pasangan, sahabat, atau bahkan seseorang yang memiliki hubungan emosional kuat denganmu. Jika ada pelajaran yang belum tuntas atau perasaan yang belum terselesaikan, ikatan energi ini bisa tetap bertahan hingga kehidupan sekarang. Jadi, jika seseorang terus melekat di pikiranmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu, atau ada energi karma yang masih menghubungkan kalian. Bisa jadi, kalian masih memiliki sesuatu yang harus diselesaikan bersama, entah itu menyembuhkan luka lama, menyelesaikan pelajaran hidup, atau bahkan dipertemukan kembali untuk menjalani hubungan yang lebih baik. 6. Teori sinkronisitas. Menurut teori sinkronisitas yang dikemukakan oleh Carl Jung, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Setiap peristiwa yang tampaknya acak sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, termasuk orang yang sering muncul di pikiran.
Jika seseorang terus melekat di pikiranmu, bisa jadi ini adalah tanda bahwa ada hubungan psikologis atau spiritual yang tersembunyi antara kamu dan dia. Sinkronisitas terjadi ketika dua kejadian yang tidak memiliki sebab akibat justru memiliki hubungan yang sangat bermakna. Dalam konteks seseorang terus muncul di pikiran, ini bisa berarti bahwa kamu dan dia sedang berada dalam satu jalur energi yang sama, sehingga pikiran dan perasaan kalian saling terhubung secara tidak sadar. Dalam banyak kasus, sinkronisitas juga bisa menunjukkan bahwa dia sedang memikirkanmu pada saat yang sama, dan semesta mencoba memberi petunjuk tentang keterhubungan kalian. Contohnya, ketika kamu terus mengingat seseorang, lalu tiba-tiba melihat namanya di media sosial, mendengar lagunya di radio, atau bahkan bertemu dengannya tanpa direncanakan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Selain itu, teori ini juga percaya bahwa pikiran bawah sadar kita sering menangkap pola-pola energi dan informasi yang tidak kita sadari. Jadi, jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh alam bawah sadar, atau ada energi yang masih saling terhubung antara kamu dan dia. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu dan berbagai kejadian sinkronisitas terjadi di sekitarmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu, atau ada sesuatu yang ingin semesta tunjukkan tentang hubungan kalian. Mungkin ini saatnya untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk tersebut dan mencari tahu makna yang lebih dalam dari keterhubungan kalian. 7. Pandangan agama. Dalam berbagai agama dan kepercayaan spiritual, fenomena seseorang yang terus muncul di pikiran sering dikaitkan dengan ikatan hati, doa, takdir, atau ujian kehidupan. Jika seseorang begitu kuat melekat dalam pikiranmu, ada kemungkinan bahwa dia juga sedang memikirkanmu, atau ada rencana ilahi yang menghubungkan kalian. Dalam Islam, hati manusia diyakini memiliki keterkaitan yang kuat. Jika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa ada ikatan batin atau hubungan spiritual yang belum selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ruh-ruh itu seperti pasukan yang dikumpulkan. Ruh yang saling mengenal akan bersatu, dan ruh yang tidak mengenal akan berpisah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa ruh-ruh memiliki keterkaitan sebelum lahir. Dan jika seseorang terus ada dalam pikiranmu, mungkin ada ikatan ruhani yang belum terselesaikan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa doa memiliki kekuatan besar. Jika seseorang memikirkanmu dengan tulus, bisa jadi doanya sampai kepadamu dan mempengaruhimu secara emosional. Hal ini sejalan dengan konsep ikatan doa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghubungkan hati dua orang yang saling berdoa satu sama lain. Sedangkan dalam agama Kristen, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang dianggap sebagai bagian dari rencana Tuhan. Jika seseorang terus hadir di dalam pikiranmu, itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan ingin kamu memperhatikan hubungan tersebut. Selain itu, ada konsep ikatan rohani dalam hubungan manusia. Dalam beberapa kasus, ketika seseorang memiliki hubungan spiritual yang kuat denganmu, perasaan dan pikiran kalian bisa saling terhubung. Adapun dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, seseorang yang terus muncul di pikiranmu bisa jadi adalah bagian dari perjalanan karma. Konsep karma menyatakan bahwa setiap hubungan dalam hidup ini adalah hasil dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Jika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, mungkin kamu dan dia memiliki hutang karma yang belum terselesaikan, baik dalam bentuk cinta, persahabatan, atau bahkan konflik yang belum terpecahkan. Selain itu, dalam ajaran Buddha, seseorang yang terus hadir di pikiranmu juga bisa menjadi tanda dari ikatan batin dalam kehidupan sebelumnya. Reinkarnasi mengajarkan bahwa jiwa dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang memiliki hubungan mendalam dengannya di kehidupan sebelumnya, sebagai bagian dari pelajaran spiritual yang harus diselesaikan. Tidak cukup sampai di sana, di banyak budaya dan beberapa kepercayaan tradisional, ada keyakinan bahwa pikiran seseorang bisa dipengaruhi oleh energi orang lain. Misalnya dalam beberapa budaya Jawa, ada istilah batin saling memanggil, yang berarti jika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi dia juga sedang merasakan hal yang sama.
Beberapa kepercayaan juga mengajarkan bahwa jika seseorang hadir dalam pikiranmu secara terus-menerus, itu bisa menjadi tanda bahwa dia memiliki perasaan terhadapmu, atau bahkan sedang membutuhkan bantuan spiritual. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam berbagai pandangan agama, seseorang yang terus hadir dalam pikiranmu bisa jadi adalah tanda keterikatan batin, doa yang sampai, hubungan karmik, atau rencana Tuhan. Jika kamu mengalami fenomena ini, mungkin ada pesan spiritual yang harus kamu pahami. Apakah itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyelesaikan urusan yang belum selesai, atau sekedar memahami perasaanmu lebih dalam.